Hari ini, Rabu, 18 Juni 2025, dunia kembali diguncang ketegangan baru di Timur Tengah. Iran melancarkan serangan langsung ke Israel, memperlihatkan kekuatan militer yang tak main-main. Sekitar tengah malam waktu setempat, langit Israel berubah drastis menjadi medan tempur yang brutal. Sirene peringatan meraung di Tel Aviv, Netanya, hingga Herzliya. Tak lama kemudian dentuman keras bergema, memecah malam Rabu dan memaksa warga berhamburan. Sebagian lari ke bunker, sebagian lagi hanya bisa tiarap dan berdoa. Iran diketahui meluncurkan 2 gelombang serangan udara bertubi-tubi, rudal balistik, rudal hipersonik Fatah 1, serta kawanan drone tempur yang siap meluluh lantakkan Israel. Gelombang pertama datang sekitar pukul 00:40 menit, dan kurang dari 1 jam kemudian gelombang kedua menyerang. Total lebih dari 25 rudal ditembakkan ke berbagai titik, termasuk area pemukiman dan target militer. Serangan ini diarahkan untuk melumpuhkan pertahanan Israel dan menunjukkan kesungguhan Iran dalam konflik ini. Yang paling disorot dalam pertempuran ini adalah rudal Fatah, rudal medium range hipersonic buatan IRGC yang resmi diperkenalkan pada bulan Juni tahun 2023. Dengan jangkauan kurang lebih sekitar 1.400 km dan kecepatan antara Mach 13 hingga 15, serta hulu ledak seberat 350 hingga 450 kg, rudal ini dirancang untuk bermanuver di sepanjang lintasan, membuatnya sangat sulit dicegat. IRGC bahkan menyebut penggunaannya sebagai bagian dari Operation Honest Promise 3. Sebagai rudal hipersonik yang mampu mengubah jalannya, Fatah 1 menandai lompatan besar kemampuan serang Iran. Sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome dan Arrow berhasil mencegat sebagian, namun ledakan masih terdengar di berbagai kawasan, termasuk jantung pemukiman. Kebakaran kecil terjadi di beberapa lokasi dan ambulans bergerak cepat ke tempat-tempat terdampak. Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa resmi, meski sumber media menyebut ratusan cedera ringan akibat kepanikan. Namun, suasana penuh ketegangan tetap menguasai. Rumah sakit siaga penuh, militer menaikkan status darurat, dan masyarakat dibayangi rasa takut. Serangan ini bukan semata soal kekuatan fisik, tapi juga simbol psikologis. Iran menunjukkan bahwa ia bisa melumpuhkan Israel kapan saja dengan teknologi mutakhir yang tidak mudah dikalahkan. Dunia kini menyaksikan bahwa ancaman yang dulu diembuskan Tel Aviv dan Teheran kini sudah benar-benar diuji di udara dengan rudal-rudal yang melesat melewati langit malam. Ketegangan ini tak berhenti di medan tempur dan bisingnya raungan sirine. Gema serangan yang dilancarkan oleh Iran sebelumnya juga merambat cepat ke panggung politik internasional. Tak butuh waktu lama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump muncul dengan pernyataan keras yang mengguncang. Dalam pidato darurat yang disiarkan langsung dari Gedung Putih, Trump secara terang-terangan menyebut tindakan Iran sebagai provokasi keterlaluan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia menyatakan bahwa Iran telah melewati batas, dan jika tidak segera menghentikan aksinya, maka Amerika Serikat akan turun tangan dengan kekuatan penuh. Pemimpin Iran harus tahu kami tidak akan tinggal diam. Jika kalian terus bermain api, kalian akan menghadapi badai. Ini bukan peringatan biasa. Ini ultimatum, ucap Trump dengan nada tegas dan penuh tekanan. Ia menyebut Ayatullah Ali Khamenei secara langsung, menyebutnya sebagai dalang utama kekacauan, dan memperingatkan bahwa waktu untuk berdiplomasi hampir habis. Kata-kata Trump bukan hanya ditujukan untuk menenangkan sekutunya di Israel, tapi juga sebagai sinyal kuat kepada Rusia dan China bahwa Washington siap memimpin jika krisis ini meluas. Lebih jauh, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung penuh hak Israel untuk membela diri. Ia bahkan menyebut bahwa seluruh kekuatan militer Amerika di kawasan kini dalam status siaga penuh. Kapal induk USS Dwight D. Eisenhower yang sebelumnya berada di Laut Merah dilaporkan telah bergerak mendekat ke wilayah Teluk sebagai bentuk kesiapan untuk konfrontasi terbuka jika situasi memburuk. Armada pembom strategis B-52 pun dikabarkan telah dikerahkan dari pangkalan di Qatar.
Respons keras ini membuat suhu politik dunia melonjak tajam. Pasar global bergejolak, harga minyak mentah melonjak drastis, dan kecemasan melanda ibu kota besar dunia. Banyak pihak khawatir bahwa konfrontasi ini bisa berkembang menjadi perang besar yang menyeret lebih banyak negara. PBB langsung menggelar sidang darurat, namun belum ada kesepakatan bulat karena polarisasi tajam di antara anggota tetap Dewan Keamanan. Di sisi lain, Iran tak tinggal diam. Dalam pidato balasan, Ayatollah Khamenei menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan apapun. Ia menyebut Trump sebagai pemain sandiwara yang terobsesi kekuasaan dan memperingatkan bahwa jika Iran diserang lebih jauh, maka mereka akan membalas dengan kekuatan yang belum pernah dilihat Amerika sekalipun. Dunia kini berdiri di ambang jurang. Ketegangan yang semula hanya menjadi headline kini berubah menjadi ancaman nyata. Dan dengan dua kekuatan besar saling berhadapan, satu pertanyaan besar membayangi seluruh dunia. Apakah ini awal dari perang regional yang berubah menjadi konflik global? Sejak 13 Juni 2025 hingga hari ini, konflik Iran-Israel telah menelan korban manusia yang besar dan terus menambah beban duka bagi kedua bangsa. Di pihak Iran, laporan resmi yang dikutip dari The Guardian menyebut bahwa 224 orang tewas yang kesemuanya adalah mayoritas warga sipil. Sementara organisasi HAM independen mencatat korban tewas mencapai 408 orang, termasuk militer dan warga sipil sebagaimana dikutip oleh Reuters pada 18 Juni 2025. Angka ini bisa meningkat lebih tinggi karena setiap hari puluhan korban baru terus dilaporkan dari rumah sakit yang penuh sesak. Sedangkan di Israel, kematian dilaporkan mencapai 24 jiwa dengan luka-luka hampir 600 orang, termasuk warga sipil yang terkena dampak serpihan rudal dan runtuhan bangunan, seperti yang diberitakan oleh The Guardian. Serangan rudal Iran menewaskan 1-5 orang per hari, dan totalnya kini mencapai 24 jiwa. Dari angka di atas terlihat kontras yang tajam. Iran menanggung ratusan kematian. Jumlahnya bisa 2 kali lipat bila laporan mandiri benar. Sedangkan Israel kehilangan puluhan orang, tetapi hampir 600 orang luka-luka. Iran mengalami tekanan berat secara kemanusiaan dan infrastruktur. Rumah sakit penuh, listrik padam, kota-kota besar ketakutan. Israel, meski korban fisiknya lebih kecil, menghadapi darurat psikologis dan ketidakpastian keamanan.